pemain free rider yang kemudian berupaya untuk menunggangi angin sebetulnya angin buritan ini, angin yang sedang mengombang-ambingkan kabinet Pak Prabowo. Jadi bahaya pertama adalah Presiden Prabowo tidak terlindung dari negatif campaign, tidak terlindung dari negatif impression yang memang jadi faktual tuh. Dan ketak terlindungan itu disebabkan oleh filter pertama, yaitu para komunikator istana itu gagal untuk menangkap esensi dari kritik-kritik publik ini. Akibatnya apa? Kritik publik dihalau dari depan gedung DPR, dari istana, dari Monas, tetapi dia tumbuh dalam bentuk meme, dia tumbuh di dalam bentuk artificial intelligence yang membantu olok-olok terhadap kekuasaan kan. Anda lihat betapa dalam satu minggu ini semua postingan yang di forward itu adalah tentang olok-olok dalam bentuk meme, gambar yang kadang-kala disgusting, kadang-kala menimbulkan rasa lucu yang habis-habisan. Tapi semua itu adalah reaksi dari kemuakan publik terhadap ketidakmampuan istana untuk menghasilkan percakapan intelektual, percakapan argumentatif. Nah, kegagalan itu yang dalam hitungan kita itu bisa mempercepat bahaya delegitimasi itu. Dan tentu Presiden Prabowo akan sangat dirugikan sementara beliau berupaya untuk menerangkan pada dunia bahwa Indonesia bisa tumbuh 8%, bahwa Indonesia punya potensi untuk jadi negara Asia pertama yang punya pendapatan di menyaingi atau bahkan melampaui negara-negara kaya di 30 tahun ke depan, dan itu dibatalkan justru oleh kedunguan para komunikator istana. Jadi sekali lagi kita hanya ingin menerangkan bahwa eskalasi sedang terjadi dan itu akan membahayakan posisi Presiden Prabowo. Apapun keterangan bahwa ya memang ini kabinet baru, tetapi masalah dalam demokrasi hari-hari ini adalah trust. Dan begitu trust hilang, itu artinya upaya dari Presiden Prabowo untuk membangkitkan kembali negeri ini akan berantakan tuh. Dan kita mulai menduga bahwa kekuatan-kekuatan yang sedang bersembunyi di balik koalisi kabinet pendukung Prabowo ini, di dalamnya ada yang orang sebut the fifth koloni kelima, yang berupaya untuk justru memperparah delegitimasi Prabowo. Jadi hati-hati Pak Prabowo, bahwa di dalam kekuasaan Anda itu tetap bersembunyi mereka yang ingin menggerogoti dari dalam. Dan itu yang kita tahu bahwa kusen pintunya masih kelihatan kokoh, tapi sebenarnya rayap itu tinggal ukuran setengah malam itu dia rontokkan pintu gerbang politik Prabowo itu. Jadi ini yang menunjukkan pada kita bahwa memang harus ada radical break. Presiden Prabowo dituntut melakukan radical break dengan kekuasaan sebelumnya, kekuasaan Presiden Jokowi itu, bahwa itu akan menimbulkan goncangan kecil, iya, tetapi dengan cara itu bisa dibatalkan olok-olok publik tentang lemahnya Presiden Prabowo menghadapi Presiden Jokowi. Terutama menyangkut tuntutan publik untuk mereshuffle kabinetnya, karena setelah 100 hari ternyata ada banyak problem dan tidak bisa diselesaikan oleh kabinet yang sangat besar itu tuh. Hal yang mau kita garis bawahi adalah konsistensi dari Presiden untuk menuntut maksimal dari kabinet yang dia bentuk tuh. Tetapi seringkali apa yang dipidatokan itu terhalang oleh situasi konkret di masing-masing kementerian, terhalang oleh semacam sebut aja kekacauan koordinasi di dalam sistem manajemen pemerintahan. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana intonasi dari Pak Prabowo hendak memberi tekanan kuat bahwa dia dipilih oleh rakyat dan hanya bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu dia mengangkat peralatan, membentuk peralatan yang namanya kabinet. Kan itu jalan pikirannya itu. Jadi dipastikan oleh Presiden bahwa kabinet adalah peralatan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dan karena itu peralatan tidak boleh sedikit pun cacat di dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Jadi saya kira itu motivasi yang diucapkan oleh Presiden, bahkan dalam satu semangat untuk
mengancam, sebut aja nada mengancam presiden bahwa dia akan pecat mereka yang ragu-ragu untuk membekali diri dan pergi melayani rakyat. Ini satu perintah populis yang memungkinkan rakyat punya harapan. Tetapi pada saat yang sama, rakyat menuntut eksekusi dengan cara saksama dalam tempo sikat-sikatnya. Kan itu dilema dari seorang pemimpin tuh. Dia menginginkan peralatannya bekerja, tapi dia tahu bahwa kapasitas peralatannya itu sebetulnya tidak di-set up untuk mewakili seluruh ide besar di dalam kepala dia kan. Jadi kepala negara menginginkan ada ide besar dimengerti oleh bawahannya terlalu kecil isi kepalanya untuk paham apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Saya kira itu. Tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Bahasa Indonesia kan jelas kan. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Jadi ada istilah-istilah baru ya, yang tidak seirama, yang tidak berbuat bagi rakyat, disingkirkan dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya ya, question mark about reshuffle ya. Apakah akan terjadi reshuffle atau tidak? Nah, this is the question ya. Jadi sahabat daerah sekalian, menarik ya untuk menyimak soal seperti ini ya. Jadi kalau saya memakai baju merah bukan berarti kemudian saya salah seorang pendukung partai tertentu. Kebetulan saja ya. Jadi menarik sahabat daerah sekalian, soal Prabowo menyampaikan akan menyingkirkan menteri yang tidak berbuat untuk kepentingan rakyat, yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, yang tidak seirama dengan gerak langkah Prabowo, yaitu Astacita. Ya, kata Dasko akan disingkirkan. Nah, kalau soal Dasko ini, I have no problem with Dasko, tapi maksud saya begini. Kenapa Dasko lagi yang komentar? Kan kita bingung gitu ya. Karena dia adalah Deputy House Speaker. Dia adalah wakil rakyat. Itu jabatan publiknya. Jadi public officialnya adalah sebagai Deputy House Speaker. Justru dia harusnya menyampaikan apa yang terjadi di DPR ya, terutama fungsi controlling atau pengawasan terhadap eksekutifnya. Kan begitu. Bukan menjelaskan laku eksekutif Prabowo. Harusnya yang ngomong soal reshuffle ini adalah
menteri sekretaris negara, ya, juru bicara presiden, ya, bukan dasko. Ya, tetapi barangkali inilah bentuk dalam tanda kutip kepercayaan masyarakat, kepercayaan media kepada dasko. Ketimbang nanya Hasan Nasbi kagak jelas, ya kan? Nanya Mayor Teddy nanti gosip-gosip, ya. Ya sudahlah, tanya dasko saja. Padahal dia di luar ranah untuk menjelaskan, karena dia sekali lagi dia ranahnya legislatif. Oh, dia kan Gerindra. Ini nothing to do dengan Gerindra, bro. Ini sistem pemerintahan presidensil. Yang menang itu bukan partai. Yang menang itu Prabowo Subianto berpasangan dengan Fufu Fafa. Nah, kalau pemilu yang menang PDIP malah. Walaupun menang tetapi tidak berkuasa dia. Dan tidak juga menguasai mayoritas parlemen karena kemenangannya tidak 50%+1. Jadi kita harus paham ya dengan pakem ketatanegaraan ini. Jadi siapa melakukan apa. Tetapi kalau hal seperti ini didasarkan pada kedekatan, ya sudahlah, mau diapain lagi. Dasko memang barangkali dianggap orang yang lebih representatif untuk menjelaskan laku Prabowo Subianto. Ini ada 2 berita menarik ya. Dasko dengar ada Menteri Prabowo yang kurang seirama, siapa yang dimaksud ya? Harusnya dia bilang, soal itu tanyakan ke Prabowo atau juru bicaranya atau setnek. Saya kan tukang kontrolnya, kan begitu mestinya harusnya ya kan. Tapi kan Bapak ketua harian. Ketua harian itu urusan partai, ini urusan negara. Bukan urusan partai. Begitu harusnya ya. Menteri Dablek sudah terbaca Prabowo siap-siap out ya, Rakyat Merdeka online. Coba kita bacakan salah satu atau 2 berita ini ya. Rakyat Merdeka Online, Menteri Dablek sudah terbaca Prabowo siap-siap out ya. Oke. Republik Merdeka. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para menteri terlihat sibuk mempromosikan berbagai keberhasilan dan kinerja mereka. Iyalah, orang banyak banget, ratusan kalau tidak stealing the show. Makanya yang sibuk tuh pamer biasanya. Pamer kinerja. Atau pamer komunikasi massa ya. Oke, berbagai klaim dipublikasikan seolah menunjukkan prestasi, namun Presiden Prabowo justru membaca manuver ini sebagai siasat untuk menutupi kegagalan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai kelakuan para menteri itu justru semakin menguatkan keyakinan Prabowo untuk melakukan reshuffle sebagai langkah tegas memastikan kabinetnya benar-benar bekerja sesuai harapan rakyat. Oke. Bahwa ini kabinet sangat besar, ini kabinet tidak terlihat arahnya. Makanya para menteri harus diganti, ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya. Menurutnya ada indikasi bahwa beberapa menteri mencoba menyelundupkan kegagalan mereka dengan menampilkan pencitraan positif. Namun upaya ini dinilai sudah terbaca oleh Presiden Prabowo. Karena itu Presiden mengucapkan semacam teguran keras akan mereshuffle, tegas dosen ilmu filsafat itu dulu ya. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan untuk jajaran menteri dan kepala lembaga di pemerintahannya. Para pembantu Prabowo itu bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar alias ndablek. Dablek itu bandel ya. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harla ke-102 PBNU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam 5 Februari 2025. Presiden juga menegaskan dirinya tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri. Publik kini menunggu langkah konkret yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika politik di awal masa pemerintahannya. Harusnya Prabowo ngomong bahwa dia mempersilahkan publik untuk membuat pernyataan, penilaian, opini, evaluasi terhadap para menterinya. Kalau evaluasi tersebut make sense bagi Prabowo dan sesuai dengan evaluasi internal dia, maka dia bilang, saya berjanji akan mengganti menteri tersebut. Karena 2 arus bertemu, yaitu evaluasi saya sebagai presiden dan evaluasi rakyat sebagai orang yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai presiden. Harusnya kan begitu cara ngomongnya. Tentu mengikut sertakan rakyat ya kan dalam menilai itu jauh lebih baik ketimbang subjektivitas presiden sendiri yang dimainkan. Kan begitu.
Tapi kalau mengikutsertakan opini rakyat, ya mestinya menteri-menteri ex Mulyono ya nggak kepake, apalagi yang bermasalah. Atau Dito Aryo Tejo terima 27 miliar, masih menjadi menteri lagi, seperti tidak ada lagi menteri yang lain. Padahal portofolionya ya tidak susah-susah banget juga, maksudnya beda kan kalau menteri keuangan, must be spesifik kan, punya profesionalisme tertentu. Tapi menteri-menteri tertentu kan generalis sifatnya. Lebih dibutuhkan seorang aktivis ketimbang seorang akademisi ya. Oke, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Dasko ya. Ini saya kira karena wartawannya nggak paham itu. Nanya Dasko yang bukan masuk dalam circle ya. Tapi ya nggak salah juga, di seberangnya ada Andai Rosiade ya. Ya ditanyanya di DPR. DPR kok nanya reshuffle ya. Mestinya dia tanya, bagaimana evaluasi Anda terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo? Kan Anda kan DPR, kami gaji untuk mengawasi pemerintah. Fungsi pengawasan kan begitu. Dia nggak merasa orang yang digaji oleh negara ya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku mendengar ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun dia belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud. Masa cuma mendengar doang menjadi headline. Dia mengatakan Prabowo ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanye dan visi Astacita. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian ujar Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis ya. Ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi Prabowo sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja. Kok menyerahkan? Lalu ngapain DPR? Itulah susahnya. Tidak bisa membedakan antara pengawas sama anak buah ya. Jadi dia merasa bahwa tidak pantas mengevaluasi atau mengontrol pemerintahan. Payah. Ya. Kalau begitu tidak usah menjadi ketua atau wakil ketua DPR. Harusnya begitu kan teorinya kan. Saya bicara teori loh. Saya nggak ada masalah dengan Dasko dan lain sebagainya ya. Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani fakta integritas. Di dalam fakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi, kata dia. Luar biasa. Signing fakta integritas oleh menteri atau pejabat yang sudah ketahuan tidak berintegritas. terima duit korupsi ya kan. Kemudian terlibat hengki-pengki ya dan lain sebagainya. Oke. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harla ke-102 NU di Jakarta. Padahal udah jelas di zaman Prabowo ada menteri, bukan berbuat bagi rakyat, tapi berbuat bagi dirinya sendiri bagaimana bisa menjadi calon presiden. Ya, menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Dia pakai juga jadi menteri. Tiba-tiba Prabowo bicara tentang good governance dan clean government. Ya itulah paradoks ya. Seperti tulisan Prabowo. Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir Harla ke-102 NU Rabu malam kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Luar biasa. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengar dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih itu saya tidak akan tindak, kata Presiden. Alhamdulillah. Kenapa saya demikian bersemangatnya bicara alhamdulillah? Alhamdulillah. Kalau Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang terpilih pada Pilpres 2024 lalu ingin menegakkan good governance dan clean government. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Tetapi masalahnya apakah ini
serius atau hanya lagi-lagi omon-omon doang, ya kan? Nah, kalau omon-omon doang ya apa boleh buat lah. Tetapi mudah-mudahan gini ya, sobat era sekalian, ada 3 level yang harus kita pahami soal seriousness itu. Pertama, keluar dari hati yang tulus mengatakan tersebut, tapi tidak disertai manajemen untuk melakukannya. How to do. Banyak yang begitu. Saya begini-begini, tapi tidak disertai manajemennya. Dan bahkan ketika menerapkannya malah putus asa. Dan akhirnya kembali para penjilat yang kemudian dipertahankan karena para penjilat lah yang membuat seorang pejabat senang. Sementara para pengkritisi dianggap mengganggu. Oke. Yang kedua, ya, menyatakannya saja tidak. Artinya dari awal tidak berpikir untuk membentuk good governance dan clean government. Nah, soal yang ini kelihatannya sudah lewat Prabowo. Karena Prabowo sudah menyatakan membentuk pemerintahan yang pro rakyat, kemudian menghargai tata kelola pemerintahan yang baik good governance, clean government, bekerja untuk rakyat, lurus, ya kan, tidak ndablek. Nah, itu dia sudah nyatakan. Tetapi persoalannya apakah akan disertai dengan sebuah manajemen pemerintahan yang workable untuk mewujudkan itu. Itu persoalannya. Karena semua orang bisa saja ngomong, semua bisa bilang sayang kan gitu ya. Nah, Prabowo bisa bilang itu, tetapi apakah dia akan mengejawantahkan apa yang dia omongkan atau tidak dengan manajemen pemerintahan yang benar ya. Kalau cuma sekedar niat, ya kan, udahlah yang Prabowo punya niat, iya, tetapi manajemen pemerintahan jauh dibutuhkan sehingga niat itu bisa terlaksana dengan baik. Begitu ya cara berpikirnya sobat era sekalian. And then once again, dah ada urusannya dengan saya, ya kan? Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Saya berharap Prabowo, ya, seperti kata Adi Masardi, mengkompromikan, menyatukan sila ketiga, persatuan antara kata dan perbuatan itu aja. Jadi antara kata dan perbuatan itu bersatu. Seiring sejalan, seirama. Jangan sampai kemudian yang dikatakan A tapi perilakunya B. Kita belum melihat bahwa pemerintahan ini ingin menjalankan politik good governance dan clean government ketika merekrut orang-orang bermasalah. Masa Prabowo tidak tahu sih orang-orang bermasalah itu? Saya aja ngerti. Orang yang bermain di belakang layar, pengen jadi presiden, ya, yang mengumpulkan pundi-pundi, yang mungkin terima suap dan lain sebagainya. Masa nggak paham? Pasti paham. Tetapi rupanya terhalang mewujudkan itu good governance, clean government, ya kan? Jadi sekarang yang kita tunggu adalah satu kata dan perbuatan. Itu saja. And then don't worry about me. And then about other people yang criticize the government. Ya kita hanya kritik doang. tidak ada maksud apa-apa ya. Tidak berpikir juga wah nanti kalau reshuffle kita bisa masuk. No way ya. Oke. Bang Refli bisa angkat berita diduga adanya money politics di saat pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR, narsumnya M. Fitrat Irfan. Itu sih sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum, ya kan? Tidak itu aja. Saya mendengar kalau seseorang ingin, ya kan, ingin terpilih, ya harus didukung oleh kekuasaan istana. Makanya jangan heran ketua DPD kan termasuk yang dipanggil ke istana waktu zaman panggil-panggilan itu kan. Ya kita nggak ngerti apa maksudnya. Tapi intinya adalah ya itulah politik kita. Ya, rodok-rodok jorok. Kalau seandainya DPR itu pemilihan, udah pasti yang menang faksi istana. Nah, lalu bagaimana menang itu? Apakah menggunakan dirty politik? Ya itu praktik kita. Jangankan pemilihan ketua DPD, pemilihan presiden juga kita menggunakan dirty politik, politik kotor kan begitu. Jadi tidak ada surprise. Yang surprise itu adalah
kalau para anggota DPD yang terima uang itu mau melaporkan rame-rame. Nah itu baru keren, ya kan? Lapor rame-rame bahwa sudah terjadi tindakan money politik yang dilakukan oleh XX dan lain sebagainya. Nah, kalau satu orang doang, wah itu nanti dianggap sakit hati atau apa gitu ya. Apakah kemudian bisa di podcastkan? Gini, ini terlalu personal jadi saya bukan orang yang pro ketua DPD sekarang, ya kan? As I said, saya tidak pernah mengucapkan selamat kepada pejabat publik apapun yang diangkat, mau terpilih sebagai ketua DPR, kayak ketua DPD, presiden dan lain sebagainya. Enggak pernah saya ucapkan selamat. Maksudnya selamat yang personal ya. Kalau cuma sekedar omong-omong begini ya biasalah ya. Tapi yang personal, kemudian WA dia ya untuk minta perhatian, no. Itu bukan perilaku saya. Jadi saya enggak mengucapkan selamat apapun. Dan dia juga tidak ada hubungannya juga dengan saya minta podcast, enggak juga. Jadi intinya adalah kenal baik juga tidak, tapi tidak kenal juga tidak juga. Karena saya kenal dia kenal saya. Ya kan? Rasanya semua anggota DPD ya kenal saya rasanya. Dan saya kenal sebagian besar mereka. Tetapi sekali lagi nothing personal ya. Gitu. Kalau orang ngaku pilpres terima uang ya kan atau menggerakkan aparat, nah itu baru keren kalau itu ya. Kalau itu udah biasa pemilihan seperti itu. Udahlah, periode-periode sebelumnya saya kira ada juga operasi seperti itu. Saya tidak menyebut orangnya ya. Siapa yang beroperasi, siapa yang tidak beroperasi, karena pemilihannya itu modelnya beda-beda terus di DPD ya. Wah, ini ada sistem paket lah ya, ada sistem zona lah dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya? Ayo Pak Prabowo tindak tegas yang adu domba. Channel Openg Parbelak realistis. Apakah omon-omon juga nih Prabowo hadir? Semoga Pak Prabowo selalu sehat. Saya khawatir Prabowo seperti keong, keras di luar, lunak di dalam dan kinerja lambat. Ngomongnya sok yes tentang kabinetnya tapi nyatanya poak doang. Poak ngerti. Buktikan reshuffle segera biar bukan omon-omon dan pidato keras-keras doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung RH nyimak Jakbar. Jadi gini Pak Prabowo presiden kita ya. Kalau ngomong keras dan terlihat tegas itu sudah leading. Saya termasuk penikmat pidato Prabowo Subianto yang menurut saya jauh lebih genuine dibandingkan Jokowi dan SBY. Kalau SBY terkesan diaturnya, ya kan, dengan gesture. Jokowi terkesan disiapkan teksnya, untuk marah pun pakai teks. Nah, Prabowo out of the text, sering dia ngomong di luar teks. Nah, yang di luar teksnya itulah yang kemudian dia bisa berapi-api. Ya, singkirkan, dablek dan lain sebagainya kan begitu. Paling yang diresapel menteri non partai mana berani pecat Bahlil ketum Golkar. Nah loh, berani nggak Pak Prabowo pecat Bahlil Lahadalia ya? Semangat Bung RH, lanjutkan Bung, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin ya. Fufu fafa ya. Makin muak orang pintar banyak bedanya, nggak ada channel nganggur. Apa ini masalah? Kemudian kata almarhum Gus Dur, kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Prabowo akan jadi presiden RI di masa tua. It happened already. Karena itu kita minta buktikan keikhlasan itu seperti apa. Bukan ikhlas itu merekrut orang-orang bermasalah itu ikhlas. Tidak, itu bukan tidak ikhlas itu namanya unprofessional conduct. Sebagai pemimpin tidak profesional. Yang direkrut ke orang-orang bermasalah, ya kan? Atau misalnya didikte, itu nggak profesional. Sorry ya, saya ngomong apa adanya belak-belakan. Obat itu pahit, tapi saya ingin melihat bangsa ini lebih baik. Ya, jangan sampai ada video yang baru saya tonton, orang jujur dikatakan pembohong, orang pembohong dikatakan amanah. Orang jujur
disingkirkan, dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dikasih tempat. Orang korup dikasih jabatan, orang tidak korup malah dibenci, ya kan? Ya biasanya yang benci buzzer sih, ya susah juga ya. Gitu. Ganti menteri yang buat antri LP3 3 kg. Harusnya ditendang, ganti sama Bang Refli. Saya pasti tidak mau. Kenapa? Dari awal tuh harus tegas. Karena jangan sampai kita ngeritik sana ngeritik sini, kita mau jabatannya, no. Ya, dari hati yang terdalam saya mengatakan demikian. Even Pak Prabowo sendiri yang menghubungi misalnya, nggak mau pasti saya. Kenapa? Komitmen saya kepada diri saya sendiri, ya, jauh akan lebih saya pegang ketimbang komitmen saya kepada orang lain. Dan tidak ada komitmen pada orang lain tersebut kan. Gitu. Kecuali fardu ain. Fardu ain. Fardu ain itu adalah tidak ada orang lain yang bisa mengerjakan itu dan hanya kamu satu-satunya, itu fardu ain. Tapi nggak mungkin satu-satunya, banyak ahli hukum di Republik Indonesia ini. Di kabinet saja paling tidak kalau kita recognize yang dianggap ahli hukum ada 2. Satu Profesor Yusril Iza Mahendra, kedua Edi Hiarij. Kan ahli hukum mereka berdua. Dengan gelar profesornya kan. Walaupun satunya bermasalah karena terima gratifikasi ya. Kemudian semakin meluasnya tuntutan Jokowi ditangkap dan diadili untuk amankan Jokowi dan proyek PSN Aguan Sedayu Group. Geng Solo mendadak rapat maraton, hembuskan isu HTI, goyang LPG 3 kg, ciptakan kehebohan. Ya saya juga mendengar ya. Nanti kita bacakan skenario itu. Tapi saya dapatnya dari Said Didu. Tanya Said Didu, dari mana ini? Nggak tahu. Kemudian dapat juga dari tempat lain. Ditanya dari mana? Nggak tahu juga ya. Entah itu siapa yang bikin soal skenario Geng Solo ya. Kata Pandana Baban, hanya Prabowo Presiden RI tanpa campur tangan oligarki 9 naga karena biaya nyapres sendiri dan dibantu keluarganya yang triliuner. Jadi tidak ada yang bisa didikte, makanya Prabowo galak. Is it? Justru kita merasa aneh. Kabinet ini tidak lebih baik dibandingkan kabinet Jokowi pertama. Kalau kabinet Jokowi pertama itu masih mending, dia punya prasyarat. Tidak boleh rangkap jabatan. Maka Muhaimin akhirnya menyerah. Wiranto memilih untuk menjadi menteri ketimbang menjadi ketua umum partai. Kan begitu. Muhaimin, udahlah saya menteri ketua umum partai saja. Kalau ini nggak ada, los-los semua. Ya, untung Abu Janda tidak jadi pejabat setingkat menteri juga. Coba bayangkan ya. Lihat Gibran sidak gas 3 kg, bisanya cuma celingak-celinguk. Jangan coba-coba ada yang main-main. Ini zaman Prabowo. Sesiapapun yang rampok uang rakyatnya dengan yang merampas hak rakyatnya, maka 1.000.000% pasti dibabar habis. Termasuk menteri-menterinya jika terbukti bersalah. Jika terbukti bersalah itu kok pakai klausul begitu? Nah, kalau juga terbukti bersalah berarti pengadilan dulu dong. Itu saya menomon ya. Segala resapel menteri-menteri kabinet ex-kabinet mul. Jadi saudara sekalian ya, sekali lagi ya, saya selalu mendukung hal yang baik di Republik ini yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Tentu tanpa menghilangkan porsi kritiknya. Kalau sama Mulyono menyerah, give up sudah kita. Gak mungkin ini orang berubah. Sama Prabowo berharap masih bisa negara ini baik. Saya tidak tahu ya, setelah 100 hari memerintah ini negara kita ini lebih baik, right direction atau wrong direction. Apa kira-kira prestasi Prabowo yang patut kita acungi jempol misalnya dalam 100 hari pertama? Saya tidak tahu ya, terus terang saja bukan karena saya ingin melecehkan. Saya tidak tahu. Makan gratis, is it? Apakah itu program yang luar biasa? Karena ada banyak keluhan juga. Apa ya? Mengurangi utang UMKM mungkin ya. Tetapi yang jelas saya orang yang selalu minta standar tinggi. Pemimpin itu harus berani ambil resiko. Salah satu resikonya adalah ya bagaimana menegakkan
good governance dan clean government di area-area yang selama ini tak tersentuh. Misalnya Mahkamah Agung. Wah, kemarin waktu Zarub Rikar tertangkap dengan uang hampir 1 triliun. Tapi konon kata maki 1,6 triliun. Teman saya yang anggota partai bilang 2 triliun. No, I don't know exactly ya. Kemana lebihnya kalau memang ada itu. Saya berharap itu pintu masuk bagi Prabowo untuk mengeluarkan Perpu. Ternyata nggak berani juga. Cuma business as usual. Kalau menyimpang, kalau ya susah. Nanti orang bilang azas praduga tak bersalah. KPK pun tidak bergerak kemana-mana. Yang diincarin KPK, menteri-menteri yang zaman Jokowi jilid pertama seperti Tom Lembong, ya kan? Dan sekarang lagi ribut mengenai Rita Widiasari, ex Bupati Kutai Kartanegara, datang ke rumah Ahmad Ali yang dari Nasdem, datang ke rumah Yapto yang pemuda Pancasila, I don't know exactly. Ya itulah. Ya, sobat dan sekalian, prestasi Prabowo 100 hari pertama adalah bikin bingung para pengamat. Sebenarnya tidak bingung, bro, kalau mau jujur. Tapi pengamat ini masih malu-malu untuk menarik garis tegas kepada Prabowo Subianto. Pertama malu-malu, kedua takut. Kenapa? Bukan takut dikriminal, takut gak dipakai. Takut gak dapat kesempatan. Waduh, kalau kita terlalu keras nanti kita gak dapat proyek dari pemerintah. Wallahu Akbar. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.